Oke, ya, sebelum kita kuis, kita oke, semua siap ya. Energinya disimpan dulu untuk kuis, nanti setelah materi, kita akan melakukan kuis ya. Materinya tidak banyak. Oke. Nah, screen saya terlihat ya, teman-teman. Setelah kita melewati 5 pertemuan, gitu ya, membahas tentang stres, baik itu stres normal, shear stres, prinsipal stres, sampai ke transformasi stres, dan penggambaran atau perhitungan prinsipal stres dengan diagram Mohr. Kita akan masuk ke analisis strain. Jadi pekan ke-7 dan pekan ke-6 dan pekan ke-7 kita akan belajar mengenai strain. Nah, teman-teman ada yang sudah tahu strain itu apa? Atau yang kalian ketahui terkait strain? Ada? Silahkan. Izin Bu, Ya. kalau yang saya tahu itu strain itu dia seperti gaya pegangan Bu. Jadi gaya yang memberikan tarikan kepada suatu benda yang menyebabkan benda itu meregang seperti itu. Oke, ini siapa? Hanif atau siapa ya? Itu Latif. Willy Bu. Oh, Willy. Ya, Willy. Terima kasih, Willy. Nah, mungkin ada yang lain yang ingin menambahkan. Strain itu apa sih? Gitu. Tadi Willy menyebutkan bahwa sebuah gaya yang menyebabkan perubahan atau regangan, gitu ya. Yang lain? Atau kebalik, Bu, bukan gaya strain itu, Bu. Izin Bu, mungkin izin menambahkan kalau dari pendapat saya sendiri, kalau untuk strain itu sendiri sama halnya yang seperti disampaikan oleh Willy, itu merupakan gaya tarikan ataupun yang menyebabkan regangan pada suatu medium. Kalau izin menambahkannya itu arah dari gayanya itu saling bertolak belakang seperti itu Bu. Jadi dia kayak tarik menarik seperti itu Bu. Oke, gaya yang tarik menarik gitu. Apakah tidak sama dengan stres? Kira-kira teman-teman gimana? Oke, jadi banyak insight ya. Nah, bisa kalian bayangkan gitu gimana strain itu sendiri atau definisi strain itu apa. Oke, kita lanjut. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini tujuannya untuk menganalisis, teman-teman bisa menganalisis gitu ya, aplikasi strain pada benda 2 dimensi dan 3 dimensi dengan baik. Jadi kemarin-kemarin kita belajar stres, sekarang kita belajar strain. Strain merupakan gitu ya, hasil dari perubahan dibagi dengan perubahan panjangnya. Nah, ini atau panjang mula-mula gitu ya. Perubahannya dibagi panjang mula-mula atau kita bisa sebut sebagai comparing length atau perbedaan dari panjang suatu benda atau benda tersebut berubah. Nah, jadi hasil dari benda yang terkena gaya ketika gayanya dilepaskan, benda tersebut ada perubahan, maka itu yang disebut strain. Ya, teman-teman. Di mana strain itu simbolnya epsilon. Delta L per L0 atau
panjang akhir dibagi panjang awal dibagi panjang awal. Atau bentuk akhir dikurang bentuk awal dibagi bentuk awal gitu ya. Itu strain, teman-teman. Jadi jangan bingung, jangan samakan dengan stres. Strain merupakan sebuah perubahan atau deformation ketika gaya-gaya yang diberikan ke benda tersebut dihilangkan. Oke. Kalau ngomong-ngomong terkait strain, maka kita menganalisis perpindahan atau perubahan dari sebuah benda atau sebuah material. Sebuah benda yang mengalami perubahan dimensi juga mengalami perubahan posisi. Ya, ternyata nggak cuma dimensinya aja, ternyata posisinya dia juga berubah. Contohnya, di sini ada koordinat Y dan Y aksen atau Y bintang gitu ya. Y aja itu merupakan posisi awal dan Y bintang merupakan posisi akhirnya. Misal di dua titik ini, ketika dia diberikan sebuah gaya dan dia mengalami perubahan gitu ya, maka Q ini akan berubah bentuk atau berubah dimensi, juga mengalami perubahan posisi. Posisinya yang tadi di sini, di koordinat X plus DX, Y plus DY, sekarang menjadi Q bintang dikali X star gitu ya. Kalau bintang kayaknya aneh, maka kita bacanya star. Q star itu berkoordinat X star plus DX star, Y star plus DY star. Begitu juga dengan koordinat yang P. P ini akan berubah juga dan dimensinya juga berubah. Kan semakin kecil ya kalau kita lihat, kita coba. Nih, kan dimensinya seperti ini gitu ya, lebih luas. Kemudian ketika mengalami perubahan, maka dia mengalami perubahan dimensi dan juga mengalami perubahan posisi. Nah, perubahan tersebut yang kita sebut sebagai strain. Oke, ini tadi ya, ketika kita punya benda yang posisi mula-mulanya X, Y, maka benda tersebut gitu ya, misalkan bendanya berpindah pada titik X aksen dan Y aksen atau di posisi keduanya. Misalkan benda tersebut mengalami perubahan posisi atau perpindahannya sejauh U pada sumbu X. Jadi nilainya tuh U gitu ya pada sumbu X. Dan sejauh V pada sumbu Y. Maka perubahan si benda tersebut, X-aksennya adalah X ditambah berapa posisi berubahnya, yaitu U. Untuk Y-aksen, maka posisi awal atau Y ditambah dengan V ini ya, mungkin ini typo. Jadi V, maka Y plus V, di mana V untuk perubahan posisi pada sumbu Y dan U perubahan posisi pada sumbu X. Nah, sekarang kita coba lihat gitu ya, perubahan dimensi sekaligus perubahan posisi pada benda dua dimensi. Mula-mula benda kita warna biru ini ya, teman-teman. Atau persegi. Persegi ini nih. Kemudian diberikan gaya. Baik itu gaya yang mendorong atau menarik atau apapun gitu ya, tensil, kompresional dan sebagainya. Ternyata si persegi berwarna biru ini
itu berubah posisinya. Sehingga dari posisi awalnya gitu ya, di O, menjadi aksen, sorry. Nah, ini ya, jadi dia berubah di segala posisinya. Akan kita tinjau gitu ya di sini nih. Mungkin kita dari sumbu X dulu ya, teman-teman. Kalau dx berarti perubahan terhadap sumbu X. Ini ya, berubahnya nih sumbu X-nya. Kemudian untuk mendapatkan koordinat keduanya di sini, maka U ditambah do U per do X dikali dx. Ini kan perubahan secara horizontal ya, teman-teman di sini nih. Kan perubahannya di sini dari awalnya tuh titik awalnya sini pindah ke koordinat sini. Untuk meninjau X-nya, maka U ditambah perubahan terhadap do X dikali dx. Nah, sama halnya dengan perubahan yang di sini. Kan tadinya di sini ya posisi awalnya, terus pindah ke sini. Artinya selain posisi X, dia punya perpindahan terhadap posisi Y. Perpindahan yang ini ya sejauh ini dari sudut nih itu disebut do V per do X dx. Kalau kita hitung gitu ya dari titik ini ke sini, maka kan V ditambah do V per do X dikali dx. Nah, sama kayak halnya ini maksudnya teman-teman. Perubahan sumbu Y-nya kan mulanya di sini gitu ya. Pindahnya ke sini. Nih, kalau kita tarik garis, maka yang di sini atau koordinat ini menjadi V plus do V per do Y per dy. Oke. Dan konsep ini juga sama di sini, dia berubah secara horizontal, maka do U per do Y dikali dy. Sudut yang dibentuk dari mula-mula ke perubahannya itu disebut alfa gitu ya. Di sini diasumsikan sudut di sini sama di sini sama. Gitu. Nah, ini yang disebut strain. Nah, nanti tadi strain adalah deformasi dibagi panjang mula-mula. Coba kita lihat. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Silahkan langsung open mic ya. Izin bertanya Bu, perkenalkan nama saya Anand Zumi dengan NIM 122120026. Itu kan sebelumnya kalau di analisis strain itu kan ada dua, itu yang pertama dia perubahan posisi sama perubahan bentuk kan Bu. Nah itu apakah perubahan bentuk dulu atau perubahan posisi dulu atau mereka tuh sekaligus berbarengan gitu ya Bu? Ketika diberikan gaya gitu ya, Latif. Iya Bu. Oke. Nah nih menarik, pertanyaannya Latif adalah ketika suatu benda kita berikan gaya, kemudian si perubahannya itu apakah perubahan posisi dulu atau perubahan apa tadi? Perubahan posisi dan dimensi. Iya. Nah, tentunya gitu ya, kita tinjau dari gaya itu sendiri. Misal perubahan suatu benda, Latif tekan gitu ya, kan dia akan mengalami perubahan dimensi
sekaligus perubahan posisi enggak? Misal cuman satu arah aja ya, misalnya bendanya kayak gini. Terus kita tekan nih satu arah dari sini gitu ya. Pokoknya arah dari atas nih kita tekan. Kalian bayangkan, kalian punya contohnya squishy gitu ya. Ketika kalian tekan, kan dia akan mengecil ya, mengecil gini. Nah, perubahan posisi dan perubahan dimensinya, apakah dia sama atau dia punya waktu yang berbeda? Kira-kira gimana? Teman-teman pernah main squishy? Pernah, Bu. Oke, pernah. Nah, ketika kalian memegang squishy itu, perubahannya itu, perubahan bentuk dan perubahan posisinya sama atau enggak? Misal nih, kan ini kita tekan ya squishy-nya dari sini. Pas dia mengecil ke sini, artinya dia mengalami perubahan dimensi dan juga perubahan posisi. Jadi bersamaan. Itu ya, itu analogi sederhananya. Oke, Latif, ada yang ingin ditanggapi? Baik, Bu. Sudah jelas, Bu. Makasih, Bu. Oke, ya sama-sama. Oke, ini catatan ya. Pada sumbu X, benda memiliki panjang sebesar delta X. Jika delta X lebih kecil dari delta X lebih kecil atau sangat kecil, maka delta X akan kurang lebih sama dengan dx. Pada sumbu Y, benda memiliki panjang sebesar delta Y. Jika delta Y sangat kecil gitu ya, maka delta Y kurang lebih sama dengan dy. Ketika atau pada sumbu X, ketika benda mengalami perubahan sebesar delta U, kan delta X dan delta Y ini adalah panjang. Terus delta U itu perubahan panjangnya. Kalau delta U-nya sangat kecil, maka delta U akan sama dengan DU. Begitu juga dengan sumbu Y gitu ya. Ini informasi aja. Oke. Perubahan panjang pada delta U itu berarti terhadap sumbu apa, teman-teman? Sumbu X, Bu. Sumbu X ya, sumbu X. Terhadap sumbu X, maka dituliskan menjadi delta U du per dx dikali delta X. Oke, kemudian ada perubahan panjang delta U, tapi dia terhadap sumbu Y. Jadi perubahan panjangnya yang tadi arahnya sumbu X gitu ya, ternyata dia terhadap sumbu Y atau dia berubah terhadap sumbu Y. Maka dituliskannya delta U sama dengan delta dou per dy dikali delta Y. Mengikuti ya. Sebentar, saya ulangi yang di Oke, kita keep dulu. Kemudian delta V itu sumbu Y gitu ya. Maka kita tulis delta V, do V per do Y dikali delta Y. Kan si U, V, terus W ya, kalau nggak salah itu kan merepresentasikan perubahan sumbu dari X, Y, dan Z.
Misalnya sumbu sumbu X gitu ya. Sumbu X ini berubah nih. Atau kita punya sebuah benda ya, mengarah ke sumbu X, dia berubah ke arah Y, maka dia disebut dengan ini, delta V sama dengan dou V per dou Y per delta Y. Gitu. Jadi jangan bingung. Kemudian, ini stres arah X. Atau disebut juga normal strain arah X. Maka simbolnya adalah epsilon X. Epsilon X didapatkan dari perubahan panjang dari arah X dibagi panjang awal arah X. Berarti panjang mula-mula awal arah X dikurang perubahannya dibagi panjang awalnya. Maka bisa ditulis sebagai epsilon X sama dengan delta U per delta X. Di mana nilai delta U itu bisa kita ganti atau kita ini ya tadi dou U per dou X dikali delta X dibagi delta X. Maka delta X-nya habis ya teman-teman. Kita bisa coret. Maka epsilon X atau stres normal pada arah X kita dapatkan dou U per dou X. Begitu juga dengan arah Y. Arah Y disimbolkan sebagai epsilon Y. Epsilon Y didapatkan dari perubahan panjang arah Y dibagi panjang awal dari arah Y sendiri. Maka delta V-nya kita ubah jadi seperti ini. Kita hilangkan atau eliminasi delta Y, sehingga kita dapat epsilon Y sama dengan dou V per dou Y. Oke. Nah, nggak hanya epsilon X dan epsilon Y, ternyata benda juga mengalami perubahan panjang arah X terhadap panjang awal arah Y, yaitu atau yang disebut shear strain arah YX atau epsilon YX yang saya jelaskan tadi ya, ketika panjang arahnya arah X, ternyata perubahan panjangnya arah X. Nih, mungkin gini ya. Ini panjang berubah gitu ya, warna merah. Terus panjang mula-mulanya tuh ini. Gimana nih gambarnya ya, bentar. Kita coba gambar. Panjang arah X berarti berubahnya ke arah X nih. Nah, bentar. Ini perubahannya. Nah, berarti begini. Terhadap panjang awal arah Y. Arahnya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, atau ini sama. Nah, ini sama. Panjang awalnya tuh di arah Y gitu ya. Terus perubahannya tuh ke arah X. Maka itu disebut sebagai strain arah YX. Ya, teman-teman. Kalau sebuah benda berubah panjangnya ke arah X terhadap panjang awalnya ke arah Y, maka disebut shear strain arah YX. Berarti gambarnya gini-gini. Sorry. Kayak gini ya kayaknya. Coba kita lihat. Yang persegi tadi, teman-teman. Misalnya gini. Nah, gini teman-teman. Yang tadi tuh,
maka kita dapatkan si strain atau shear strain YX-nya sama dengan delta U dibagi panjang awal arahnya itu di Y, delta Y. Maka delta U per DY dikali delta Y per DY. Nih ya, jadi delta U ya di sini. Bukan DV atau DV, tapi DU. Kemudian kita eliminasi, maka stres atau shear strain arah YX didapatkan rumusnya sebagai DU per DY atau perubahan U terhadap arah Y gitu ya. Lalu benda juga mengalami perubahan ke arah Y terhadap panjang awal arah X. Shear strain arah XY. Nah, nggak cuma shear stress ya, tapi shear strain. Ada YX, ada XY gitu. Maka kita dapat nih, kalau Y panjang perubahannya, maka jadi dV ya teman-teman. Panjang awalnya dx, delta x, maka di sini delta x. Ketika kita eliminasi, kita dapatkan rumus epsilon xy sama dengan dV per dx. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Atau didiskusikan, silahkan. Sepertinya cukup, Bu. Oke, terima kasih. Nah, sama halnya nih teman-teman di shear stress. Ternyata di shear strain juga gitu ya, epsilon xy itu sama dengan epsilon yx. Atau kan karena gaya yang bekerja pada kita kemarin sudah sepakat gitu ya, ada kesetimbangan gaya. Misal di sebuah persegi, kalau ini arahnya sini, maka gaya yang di sini berlawanan atau setimbang. Maka di sini juga perubahan arah XY dan perubahan arah YX itu sama. Maka gitu ya. Nih, kita jumlahkan epsilon XY plus epsilon YX sama dengan dV per DE, dx plus du per dy. Hasilnya adalah 2 epsilon xy sama dengan 2 epsilon yx. Ya. Simbol shear strain juga ditulis dengan gamma xy atau gamma yx, di mana gamma xy sama dengan gamma yx. Maka kalau misalnya ini epsilon xy mau dituliskan jadi gamma, maka epsilon xy sama dengan setengah dari gamma xy. Oke. Ya. Kalau ditulis lagi, epsilon xy itu sama dengan setengah dari dV per dx ditambah du per dy. Ya, jangan bingung. Ya, jadi kalau shear strain itu bisa epsilon xy atau epsilon yx itu sama. Di sini ya, kayak rumus yang ini. Karena kita meninjau dari konsep kesetimbangan. Nah, kalau ditanya nih, strain tensor 2 dimensi, artinya hanya ada komponen X dan komponen Y. Di diagonal tentunya pasti ada perubahan arah terhadap X pada sumbu
X dan perubahan Y pada sumbu Y gitu ya. Maka kita dapat dou per dx, dv per dou Ketika shear strain, maka kita substitusikan persamaan yang sudah kita dapatkan tadi. Nih. Atau kalau kita ganti sebagai gamma, maka jadinya seperti ini. Tensor 2 dimensi dari strain. Oke. Kemudian kita coba meninjau strain tensor 3 dimensi. 3 dimensi berarti ada komponen X, komponen Y, dan komponen arah Z. Lalu gimana Bu untuk epsilon XY atau ZX gitu ya? Atau epsilon YZ dengan epsilon ZY. Kita tinjau dulu nih teman-teman. Dari epsilon XY dan epsilon YX. Nah, ini sama ya. Epsilon XY sama dengan epsilon YX. Maka di sini nih letaknya. Nih, yang tadi nggak diubah-ubah. Kemudian untuk XZ dan ZX gimana, Bu? Maka teman-teman gunakan perubahan terhadap Z itu dou per terhadap mula-mula arah mana nih? Ternyata mula-mula arah X. Ya. Nih. Maka dou per dou X. Yang ini U-nya akan sama karena dia ini perubahan terhadap X-nya, ini perubahan terhadap Z-nya. Kalau yang ini kebalik, di atas sama kan? Epsilon XZ itu sama dengan epsilon ZX. ZX ya, jangan lupa. Kemudian untuk YZ dan ZY gimana Bu? Ya sama aja, tinggal diganti gitu ya. Artinya perubahannya terhadap Y maka dou V, terus di sini perubahannya terhadap Z maka dou W. Dou W per dou Y ditambah dou V per dou Z. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ya, tidak terlalu berat ya. Oke, silakan. Bu, izin bertanya Bu, untuk yang slide sebelumnya itu, kan tadi kan Ibu menjelaskan bahwa dia shear stress itu kan, shear strain itu kan epsilon XY sama dengan epsilon YX Bu. Nah, epsilon XY-nya itu plus epsilon YX itu hasilnya tetap sama. Nah, saya bertanya kalau semisalkan epsilon XY dikurang epsilon YX itu bisa apa saja Bu? Berarti kalau dia punya nilai sama, artinya kalau perubahannya dikurangkan, nilainya 0. Coba nih, misalnya YX dikurang sigma XY. Ya, jadinya sama dengan 0. Nah, gini. Karena epsilon XY sama dengan epsilon YX. Jadi perubahannya itu setimbang atau sama gitu. Tadi siapa yang nanya? Dinda Bu, saya izin Bu, izin bertanya lagi Bu. Berarti untuk misalkan epsilon XZ dengan epsilon ZX itu hasilnya tetap sama ya Bu, kayak 2 epsilon ZX atau XZ gitu ya Bu? Kalau epsilon XZ sama dengan epsilon ZX, maka kalau dikurangkan nilainya jadi habis 0.
sama juga dengan Maaf Bu, epsilon bukan YX. dikurang Bu, ditambah Bu. Apakah hasilnya tetap sama seperti YX sama XY Bu? Sama, sama. Sama Dinda. Karena tinjauannya ini 3 dimensi gitu. Baik Konsepnya Bu, terima masih kasih pakai Bu. ini. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Ini cuman perbedaan penulisan dengan gamma ya, teman-teman. Jangan bingung. Kalau strain-nya atau epsilonnya dirubah menjadi gamma. Strain XY itu sama dengan setengah gamma XY. Gitu. Oke, materi kita sudah selesai. Ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, mari teman-teman semua siap-siap untuk kuis ya. Kita kuis pertemuan 1 sampai ke 5 ya ini harusnya. Ini ke 5 ya ini teman-teman. Oke. Silakan. Sebentar kita silakan open book, open catatan kalian gitu ya. Kemudian waktunya itu 20 menit. Saya belum buka request-nya, jadi teman-teman harus sabar daripada nanti kalian tidak bisa submit. Oke, kita kuis. Ya, 20 menit ya. Saya buka dulu settingnya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Timernya gede-gede. Oke. Beda.